Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi determinan matriks. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Nafi Anggoro bersama rekan-rekan saya. Nama saya Adinda Sari. Nama saya Nafila Salma Triamanda. Nama saya Najati Salihah. Oke, langsung aja kita ke materinya. Next slide. Determinan atau fungsi determinan itu memetakan suatu matriks persegi ke suatu bilangan dan juga sangat berguna dalam menganalisa atau menyelesaikan SPL. Contohnya, jika determinan dari suatu matriks itu sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai solusi. Lanjut. Menemukan determinan matriks 2 kali 2, caranya sudah pernah diajarkan pada saat kita SMA. Caranya seperti ini. Jadi pertama kali silang ke kanan dikurangin dengan kali silang ke kiri. Contohnya bisa dilihat di PPT-nya. Seperti ini kurang lebih. Lanjut. Menghitung determinan matriks 3 kali 3. Konsepnya sama seperti determinan matriks 2 kali 2 dan sudah diajarkan juga pada saat kita SMA. Jadi, kali silang ke kanan dikurangin dengan kali silang ke kiri. Tapi jangan lupa untuk menambahkan 2 kolom baru, baris pertama dan baris kedua dari matriksnya. Bisa dilihat contohnya di PPT-nya ya. Seperti ini kurang lebih. Lanjut. Lalu dilanjutkan dengan determinan dengan reduksi baris. Nah, bisa dilihat nomor 1, jika B adalah sebuah matriks yang didapat dari perkalian satu baris dari matriks A, maka determinan B itu K kali determinan A. Kita anggap di sini K ini tuh nilai 2, maka nanti determinan B itu 2 kali determinan A. Lalu untuk nomor 2, jika B adalah matriks yang didapat dari pertukaran dua baris atau dua kolom dari A, maka determinan B sama dengan minus determinan A dikali min 1. Contohnya ini, kalau misalnya baris 1 sama baris 2 ditukar, nanti jadinya determinannya dikali min 1. Lalu untuk nomor 3, jika B adalah matriks yang didapat dari penjumlahan suatu baris dari A dengan hasil kali baris lain dari matriks A, maka nanti determinannya nggak berubah. Contoh di sini determinan B-nya itu A, pada baris 1 A11 ditambah K kali baris kedua. Maka nanti tetap hasilnya sama aja sama determinan A. Matriks elementer. Langsung saja bisa dilihat pada gambar pertama yang ada di PPT. Pada baris kedua terdapat angka 3. Maka langsung saja determinan dari matriks tersebut yaitu 1 dikali 3. Lalu pada gambar kedua, baris pertama dan keempat harus kita tukar terlebih dahulu. Tetapi jangan lupa untuk menambahkan minus 1. Maka dari itu, determinan matriks tersebut adalah 1 dikali min 1. Pada gambar ketiga, terdapat angka 7 yang menyelip pada baris pertama. Namun, itu tidak akan mempengaruhi determinan dari matriks tersebut. Maka, determinan matriks tersebut sama dengan 1. Lanjut. Sifat determinan. Yang pertama, determinan K dikali matriks A sama dengan K pangkat N determinan matriks A. Contohnya bisa dilihat pada gambar yang tertera pada PPT seperti ini. Lalu sifat determinan nomor 2, determinan A dikali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Sifat determinan ketiga, determinan A ditambah B tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Lanjut.
Selanjutnya itu ada minor dan kofaktor. Yang pertama itu ada minor. Minor dari entry A itu dinotasikan sebagai minor IJ. Adalah determinan dari submatriks hasil penghapusan baris ke I dan kolom ke J. Yang kedua itu ada kofaktor dari entry A IJ. Adalah kofaktor IJ sama dengan min 1 dipangkat jumlah dari baris ke I ditambah kolom ke J dikali minor dari IJ. Contohnya itu kofaktor baris ke 1 kolom ke 1 sama dengan minor baris ke 1 kolom ke 1. Kofaktor baris ke 1 kolom ke-2 itu sama dengan minus minor baris ke 1 kolom ke-2. Kofaktor memiliki pola plus min plus min. Di sini saya akan mencontohkan cara mencari kofaktor dari matriks A. Pertama-tama kita harus mencari minor dari matriks A tersebut. Yang pertama itu ada minor baris ke 1 kolom ke 1 sama dengan yaitu determinan dari matriks yang ada di sini, entry yang ada di sini. Kemudian mencari determinannya, yaitu 8 dikali 5, 40, dikurang 6 kali 4, yaitu 24. Sama dengan 16. Kemudian mencari M1 baris ke 1 kolom kedua, yaitu didapatkan 10. Minor ke 1, 3, didapatkan 3. Minor 2, 1, didapatkan 24. Minor 22 sama dengan didapatkan 28. Minor baris kedua kolom ketiga didapatkan 11. Minor baris ketiga kolom ke 1 didapatkan 26. Minor baris ketiga kolom kedua didapatkan 26 dan minor baris ketiga kolom ketiga ya didapatkan 13. Kemudian kita dapatkan matriks minor dari A, yaitu baris ke 1 kolom ke 1, baris ke 2 kolom kedua, oh, 28, 26, 3, 11, dan 13. Kemudian kita mencari kofaktor dari matriks tersebut. Nah, kofaktor dari C1 baris ke 1 kolom ke 1 sama dengan jumlah min 1 dijumlah dari baris ke 1 dan kolom ke 1 dikali minor dari baris ke 1 kolom ke 1. Itu min 1 kuadrat itu dikali 16 itu sama dengan 16. Kemudian didapatkan C1 itu 16, C12 min 10, C13 3, C21 min 24, C22 sama dengan 28, C23 sama dengan min 11, C31
sama dengan 26. C32 sama dengan min 26. C33 sama dengan 13. Kemudian susun matriks dari kofaktor tersebut. 16, min 10, 3, min 24, 28, min 11, 26, min 26, 13. Kemudian ini adalah hasil dari kofaktor matriks A. Selanjutnya, mencari determinan dengan ekspansi kofaktor. Yang pertama itu ada ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J, dan yang kedua itu bisa ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Seperti pada contoh paling bawah itu adalah contoh ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Selanjutnya itu ada matriks kofaktor dan adjoint dari A. Inverse matriks ini bisa menggunakan adjoint dari matriks A dengan rumus A inverse sama dengan 1 per det A dikali adjoint dari matriks A. Ini adalah contoh soal dari mencari matriks dengan adjoint. Yang pertama itu mencari kofaktor dari matriks A. Kemudian itu ada dihasilkan matriks kofaktornya. Kemudian itu ada adjoint dari A. Kemudian itu dapat dicari inverse dari A, yaitu dari rumus seperdet A dikali adjoint. Inilah hasilnya. Contoh lain, menghitung A inverse menggunakan adjoint dengan rumus A inverse 1 sama dengan seperdet A dikali adjoint dari matriks A. Pertama-tama kita harus mencari minor dari matriks tersebut. Didapatkan minor yang pertama, minor M11 sama dengan 29, M12 21, M13 27, M21 sama dengan min 11, M22 sama dengan 13, M23 sama dengan min 5, M31 sama dengan min 19, M32 min 19, dan minor baris ketiga kolom ketiga sama dengan 19. Dari minor ini kita bisa mendapatkan kofaktor. Didapatkan kofaktor C11 sama dengan 29 C12. Sama dengan min 21 C13 sama dengan 27 C21 sama dengan 11 C22 sama dengan 13
C23 sama dengan 5, C31 sama dengan min 19, C32 sama dengan 19, C33 sama dengan 19. Di sini kita bisa dapatkan matriks dari kofaktor, yaitu 29, min 21, 27, 11, 13, 5, min 19, 19, 19. Untuk mendapatkan adjoint A, kita bisa transpose matriks dari kofaktor, yaitu join dari A sama dengan 29, min 21, 27, 11, 13, 5, min 19, 19, 19. Matriks kofaktor tadi ditranspos, yaitu baris diubah menjadi kolom. Selanjutnya kita harus mencari determinan dari matriks A. Yaitu matriks A 1, 6, min 3, min 2, 7, 1, 3, min 1, 4. Setelah saya hitung, didapatkan determinan A yaitu 152. Menghitung determinan dengan cara diagonal ke kanan dikurang ke diagonal ke kiri. Kemudian A inverse bisa didapatkan 1/152 dikali matriks dari adjoint A. Ini adalah hasil akhir. Lalu dilanjut sama aturan Cramer. Jadi aturan Cramer ini kita tuh bisa nemuin X1, X2, X3 dari suatu SPL dengan cara yang unik. Nah, kita bisa lihat contohnya. Jadi di sini ada 3 SPL nih. Nah, terus pas kita ubah jadi matriks akan seperti ini bentuknya. Nanti yang pertama kita lakuin itu, dari aturan Cramer ini, kita nyari determinan dari matriks A tersebut. Terus kalau udah ketemu, kita harus masukin satu-satu konstanta-konstanta ini ke masing-masing kolom. Contohnya kita masukin ke kolom pertama. Nanti kita bisa dapat nilai X1-nya. Jadi caranya kita masukin ke kolom pertama, lalu kita cari determinannya. Nanti kalau udah ketemu seperti di sini, determinan A1 dibagi determinan matriks A ini akan menghasilkan nilai dari variabel X1. Lalu dilanjutkan untuk X2 dan X3, yaitu sama tadi caranya seperti sebelumnya, dimasukkan ke kolom 2 dan juga dimasukkan ke kolom 3. Adapun contoh soalnya akan diputar di video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Nafila Salma Triamanda. Saya akan menjelaskan
bagaimana cara menggunakan metode Cramer. Nah, di sini seperti yang dilihat pada layar, terdapat 3 buah SPL yang akan saya cari nilai variabel X1, X2, dan X3-nya menggunakan metode Cramer. Apabila ketiga SPL ini saya tulis sebagai matriks, maka akan menjadi seperti itu bentuknya. Dan saya permisalkan sebagai matriks A. Lalu sudah saya tuliskan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus mencari nilai determinan dari matriks A itu sendiri. Nah, saya di sini akan menggunakan metode determinan 3x3 yang sudah diajarkan di SMA. Di sini berarti saya langsung 3 kali min 2 kali min 2 yaitu 12, tambah 0, ditambah 1, dikurang min 4, tambah 0, kurang 4 lagi. Di sini apabila dilihat minus ketemu minus sehingga akan jadi plus. Jadi 12 tambah 1 tambah 4 tambah 4, yaitu determinannya 21. Maka determinan dari A sudah dikasih, matriks A sudah diketahui bahwa nilainya 21. Nah, lalu tahap kedua, jadi apabila tadi kita lihat di awal, maaf saya mundur lagi slide-nya. Metode Cramer itu, kita memasukkan konstanta-konstanta ini pada kolom-kolom matriks A. Kalau misalnya kita mau mencari nilai X1, maka kita masukin ke kolom 1. Kalau misalnya kita mau mencari nilai X2, maka kita masukin ke kolom 2. Dan mencari variabel X3 juga masukin ke kolom ketiga. Nah, balik lagi. Di sini saya sudah masukkan konstanta tadi 770 ke dalam matriks A-nya. Nah, kita cari determinannya nih. Kita misalkan ini matriks A1. Berarti kita tulis lagi nih. 770, 2, min 2, 1. Nah, kita cari. Berarti ini 28, tambah 0, tambah 7, dikurang min 2, 0, min 28. Bila dihitung, maka determinannya akan senilai 63. Nah, gimana cara nyari nilai X1-nya? Nah, cara mencari variabel X1-nya itu, kita membagi determinan A1 dengan determinan matriks A. Nah, tadi kita ketemu determinan A1 itu 63, dan determinan A itu 21, ya kan? Berarti kita dapat nilai X1-nya yaitu 3. Nah, sama halnya pada kita mencari X2, di sini saya masukkan konstanta hasil dari SPL tadi ke kolom yang kedua. Nah, kita mencari lagi determinannya untuk matriks A2 ini. Berarti di sini min 42, 0, 0, 14, 0. Nah, ini bisa dicoret nanti ya, maaf. Nah, berarti kita ketahui determinan dari matriks A2 ini senilai 42. Nah, sama caranya tadi, sama kayak mencari X1, mencari X2 itu, kita membagi determinan matriks A2 dengan determinan matriks A. Berarti, minus 42 kita bagi dengan 21. Yaitu X2-nya min 2. Nah, yang terakhir, tahap terakhir, karena kita ada 3 variabel, berarti ini tahap terakhir ya. Nah, di sini saya belum masukkan. Jadi kita ganti jadi 770. Nah, setelah konstanta tadi kita masukin ke kolom ketiga,
Dan kita cari determinannya. Jadi ini 0, 28, 7, kita kurang 28, kemudian 1, tambah 0. Berarti nilai matriks A3 ini adalah 42. Nah, oh maaf. Saya lupa. Nah, untuk mencari X3 ini, berarti sama kayak tadi, langsung aja determinan matriks A3 per determinan matriks A. Berarti 42 dibagi 21, yaitu 2. Nah, kita udah dapet kan nih nilai-nilai X1, X2, dan X3. Nah, kalau gitu, mari kita cek. Balik lagi ke sini. Tadi kita dapat, saya tulis lagi, X1-nya 3, X2 min 2, X3-nya 2. Contoh kita masukin ke persamaan pertama, maka 3 dikali 3 ditambah 2 kali min 2 tambah 2, apakah sama dengan 7? Ini 9 dikurang 4 tambah 2. 9 kurang 4, 5 tambah 2, 7. Berarti benar. Sekian dari saya cara menggunakan metode Cramer atau aturan Cramer. Untuk selanjutnya, kita mempunyai 2 soal. Soal yang pertama, diketahui matriks D dengan entry yang tertera pada PowerPoint memiliki determinan 29. Ada 2 nilai berjumlah K yang masih belum diketahui nilainya berapa. Kita mencarinya dengan metode Sarus, sehingga menghasilkan 0 ditambah 15 dikurang 4K dikurang di dalam kurung 0 ditambah 4 dikurang 5K. Dan hasilnya K sama dengan 18. Untuk nomor 2, ada matriks A dengan entry A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan B dan C seperti yang tertera di gambar. Determinan matriks A adalah 4. Untuk soal ini, kita menggunakan metode reduksi baris. Untuk matriks B bisa dilihat kalau baris pertamanya itu adalah baris pertama matriks A dikali min 3, dan baris ketiganya adalah baris ketiga matriks A ditambah 4 kali baris kedua. Lalu kita keluarkan min 3, sehingga min 3 dikali dengan determinan matriks A, jadinya min 12. Untuk yang matriks C, dia baris keduanya dikali 2 dan baris ketiganya ditambah 3 kali baris pertama. Jadi ini kita keluarin 2-nya, lalu dikali dengan determinan matriks A, jadinya 8. Jadi determinan matriks B dikali matriks C sama dengan min 12 dikali 8 sama dengan min 96. Sekian dari kami, kelompok 2 mengenai determinan matriks. Mohon maaf kami kita ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.